Nah, di dalam gerak melingkar tentu akan ada dua percepatan yang uh, ada di sana, yaitu percepatan radial dan percepatan tangensial. Nah, percepatan radial atau nama lain dari percepatan sentripetal itu menyebabkan perubahan arah gerak benda. Sementara percepatan tangensial itu menyebabkan perubahan kelajuan benda. Jadi kalau sentripetal mengubah arah, sementara tangensial menyebabkan perubahan kelajuan. Nah, bagaimana sih bentuknya? Nah, itu bisa dijelaskan dengan ilustrasi gambar ini, di mana di sini kita lihat ya, ini ingat radial itu selalu mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan radial itu sama dengan percepatan sentripetal, arahnya selalu mengarah ke pusat lingkaran, sementara percepatan tangensial arahnya selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Sehingga di sini tentu saja ada resultan ya, resultan percepatan. Kita bisa menghitungnya di mana percepatan radial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu V kuadrat per R. Sementara tangensial ya, kita bisa menggunakan ini dV per dt. Jadi sebenarnya percepatan tangensial itu adalah percepatan sesaat. Nah, percepatan total kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Jadi akar AR kuadrat ditambah AT kuadrat. Itulah percepatan total ya dari gerak melingkar seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini misalkan ada sebuah benda terikat pada ujung tali dengan panjang talinya itu 0,5 meter. Kemudian dia berayun secara vertikal seperti gambar. Jadi digantung secara vertikal ya. Jadi kayak posisi bandul gitu, disimpangkan 20 derajat. Kemudian benda tersebut akan seperti bandul yang berosilasi ya. Jadi atau bergerak bolak-balik, dan benda tersebut memiliki kecepatan 1,5 meter per second. Nah, pertama di sini soalnya yang A, tentukan magnitudo percepatan radial. Berarti kita harus menghitung besar percepatan radial, kemudian berapa magnitudo percepatan tangensial ketika tali membentuk sudut 20 derajat. Nah, sekarang ditanya kecepatan tangensial ketika θ-nya sama dengan 20 derajat. Nah, kemudian tentukan magnitudo percepatan total. Nah, kita selesaikan yang pertama di sini, yang A dulu ya, tentukan magnitudo percepatan radial. Nah, percepatan radial kita bisa menghitung menggunakan persamaan tadi, yaitu di mana A radial atau A tangensial itu sama dengan V kuadrat per R. V kuadratnya kita udah tahu, dan jari-jarinya sebenarnya adalah panjang tali itu sendiri, ya kan? Panjang talinya berapa? 0,5. Sehingga kita langsung masukkan saja, maka diperolehlah percepatan radialnya sekian. Nah, itu yang A kejawab. Nah, sekarang yang B, percepatan tangensial. Kita bisa menghitung menggunakan trigonometri ya. Kita tahu bahwa arahnya percepatan yaitu G ke bawah. Sementara tangensial itu arahnya ke sini. Nah, sehingga ketika 20 derajat kita bisa melihat bahwa sebenarnya A tangensial itu ada di depan sudut ya. Jadi sebenarnya tangensial itu proyeksi percepatan gravitasi terhadap sumbu X ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menghitung G sin 20 derajat. Kita memproyeksikan ini terhadap ini. Seperti itu ya. Dengan memproyeksikan itu, maka kita memperoleh A tangensial sebesar 3,4 meter per second kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang yang C, tentukan berapa magnitudonya ya. Sudah, kita tinggal menghitung saja, di mana A sama dengan akar dari AR kuadrat plus AT kuadrat. Nah, nilai yang tadi kita masukin ya, AT-nya dan AR-nya, sehingga diperolehlah percepatan total 5,6 meter per second kuadrat. Seperti itu. Ya. Oke, saya cukupkan dulu ya untuk materi kinematika gerak lurus dan gerak melingkar, dan ini adalah bagian akhir dari kuliah minggu pertama. Jika ada pertanyaan bisa langsung sampaikan, bisa melalui email di sini dan juga di grup WhatsApp kelas. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bisa terus belajar dengan
lancar di masa-masa pandemi ini. Tetap semangat.